Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Fauziah dengan NIM F1E119073. Pada video kali ini, saya akan mereview sebuah jurnal mengenai algoritma genetika. Adapun judul dari jurnal ini yaitu Optimasi Komposisi Pakan untuk Pengemukan Sapi Potong Menggunakan Algoritma Genetika dengan penulis Muhammad Nur Taufik, Chandra Dewi, dan Wayan Firdaus Mahmudi pada volume 1 dengan nomor 7 pada Juni tahun 2017. Penerbitnya yaitu Jurnal Pengembang Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. Adapun yang melatar belakangi penelitian pada jurnal ini, salah satu permasalahan yang ada di Indonesia adalah tidak seimbangnya jumlah antara permintaan daging sapi potong dengan jumlah produksi sapi potong lokal. Banyaknya permintaan daging sapi potong ini didasari karena pertambahan jumlah penduduk di Indonesia yang semakin banyak. Hal tersebut menyebabkan negara Indonesia memiliki ketergantungan yang cukup besar untuk mendatangkan sapi impor dari luar negeri agar mampu mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia. Pada penelitian ini mengimplementasikan algoritma genetika untuk membuat campuran ransum yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau, sehingga mampu meningkatkan jumlah produksi daging sapi potong lokal agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Langkah dari penelitian yang pertama ada studi literatur, yaitu melakukan studi tentang penyusunan komposisi pakan pada sapi potong. Yang kedua, pengumpulan data, yaitu melakukan pengumpulan data mengenai berbagai macam jenis pakan. Yang ketiga, perancangan, yaitu merancang dan juga menganalisis sistem. Yang keempat, implementasi, membuat sistem berdasarkan hasil studi literatur. Yang kelima, pengujian, yaitu melakukan uji coba sistem yang telah diimplementasikan. Dan yang keenam, kesimpulan, dengan mengambil kesimpulan dari pengujian yang telah dilakukan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai representasi kromosom. Representasi kromosom yang digunakan dalam kasus ini adalah real code yang dibangkitkan secara acak yang menyatakan inisialisasi berat atau bobot dari pakan yang telah dipilih sebelumnya. Jadi, untuk representasi kromosomnya dapat digambarkan yaitu pakan ke-1 dengan bobot pakan ke-1, kemudian pakan kedua dengan bobot pakan kedua, dan seterusnya hingga dibuat bersamaan pakan ke-N dengan bobot pakan ke-N. Contoh dari representasi kromosom di sini digunakan 4 buah contoh bahan baku atau bahan pangan, yaitu renteng kering, gaplet, tetes, serta dedak halus padi. Pada renteng kering, bobot pakannya sebesar 7,80 kg, gaplek 1,16 kg, tetes 1,73 kg, dan dedak halus padi sebanyak 2,31 kg. Selanjutnya mengenai perhitungan fitness. Dalam penelitian ini, fungsi yang akan diminimalkan adalah harga dengan menjumlahkannya dengan nilai penalti. Nilai fitness didapatkan menggunakan rumus pada persamaan berikut, yaitu F sama dengan 10.000 dibagi total harga ditambah penalti dikali 100.000. Dengan keterangan, total harga diperoleh dengan mengalihkan nilai bahan pakan setiap kilogram dengan harga pakan. Penalti adalah nilai pelanggaran yang dihitung jika kebutuhan nutrisi rekomendasi sistem kurang dari kebutuhan nutrisi oleh pakar dan buku. Selanjutnya bisa dilihat flowchart mengenai perhitungan fitness di sini, di mana input fitness sama dengan 0, dengan cons sama dengan 100.000, kemudian fitness sama dengan 10.000 dibagi harga ditambah penalti dikali cons, dan return fitness, lalu didapatkanlah sebuah nilai fitness. Selanjutnya mengenai seleksi. Pada penelitian ini dilakukan dengan tahapan inisialisasi, reproduksi berupa rekombinasi dan mutasi, kemudian dilakukan seleksi dengan metode elitism selection, di mana semakin besar nilai fitness yang didapat, maka semakin bagus pula kromosom tersebut untuk dijadikan solusi dalam memecahkan suatu masalah. Selanjutnya yaitu perhitungan crossover. Metode crossover yang digunakan dalam perhitungan ini yaitu extended intermediate. Proses crossover akan menghasilkan offspring dari hasil kombinasi nilai dua induk yang terpilih secara acak. Jumlah offspring yang dihasilkan pada proses crossover dapat dilihat berdasarkan crossover rate yang dimasukkan pada program nantinya.
Semisal P1 dan P2 adalah dua induk yang terpilih secara acak untuk dilakukan proses crossover, maka offspring C1 dan C2 dapat dihasilkan dengan persamaan 2 dan persamaan 3. Kemudian, banyaknya offspring yang dibangkitkan pada proses crossover adalah hasil perkalian jumlah populasi atau pop size dengan crossover rate atau CR dikali pop size sama dengan 0,2 dikali 7 sama dengan 1,4, lalu dibulatkan menjadi 2. Sedangkan nilai alpha dipilih secara acak pada interval 0 sampai dengan 1, yakni 0,25, 0,40, 0,1, dan 0,92. Persamaan C1 yaitu P1 ditambah alpha dikali P2 dikurang P1, kemudian di persamaan C2 itu P2 ditambah alpha dikali P1 dikurang P2. Contoh perhitungannya dapat dilihat di C1, di mana X1 sama dengan 7,80 yang merupakan nilai dari P1 tambah 0,25 nilai dari alpha dikali 9,00 nilai dari P2 dikurang 7,80 nilai dari P1 dan didapatkan hasil sebesar 8,10. Begitu juga ke bawah. Lalu pada C2, X1 sama dengan 9,00 nilai dari P2 ditambah 0,25 nilai dari alpha dan 7,80 nilai dari P1 dikurang nilai P2 yaitu 9 dan didapatkan hasil sebesar 8,70 dan seterusnya begitu. Selanjutnya perhitungan mutasi. Metode mutasi yang digunakan pada kasus ini yaitu random mutation. Proses mutasi ini akan menghasilkan offspring atau anak dengan cara menambah ataupun mengurangi nilai gen yang terpilih dengan bilangan random. Mutasi dilakukan dengan cara memilih satu parent atau induk secara acak, semisal domain variabel xj adalah min j, max j, dan offspring yang dihasilkan adalah c sama dengan x1 dan seterusnya sampai dengan xn. Maka nilai gen offspring bisa dibangkitkan sebagai berikut, di mana xi sama dengan xi ditambah r, max i dikurang min j. Selanjutnya, metode mutasi ini bekerja dengan cara menambahkan ataupun mengurangi nilai gen yang terpilih dengan bilangan random yang lebih kecil, seperti pada persamaan 5,5. Banyaknya offspring yang diperoleh pada proses mutasi yaitu dengan cara mengalihkan mutation rate dengan pop size atau mutation rate kali pop size sama dengan 0,1 kali 7 sama dengan 0,7, kemudian dibulatkan menjadi 1. Sedangkan nilai R dibangkitkan secara acak dengan interval min 0,2 dan 0,2, yakni 0,01586 dan individu yang terpilih adalah nomor 2. Maka akan dihasilkan offspring 3 pada flowchart dalam melakukan proses mutase. Contoh perhitungan proses mutase dengan induk yang terpilih adalah P3 adalah sebagai berikut, yaitu X1 sama dengan 7,2 tetap, X2 1,6 ditambah 0,01586 yang merupakan nilai interval dikali 2 dikurang 0,73. Dapatkan hasil 1,620089333. Untuk X3 dan X4 bernilai tetap yaitu 1,6. Selanjutnya kita akan mencari kromosom terbaik dari penelitian ini. Baik dari hasil pengujian dan analisis ukuran populasi. Pada pengujian pertama ini dilakukan pengujian terhadap parameter ukuran populasi, di mana pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh jumlah populasi terhadap nilai fitness yang dihasilkan. Bahan pakan yang digunakan pada pengujian ini adalah 4 bahan pakan untuk menguji ukuran populasi yang digunakan. Ukuran populasi kelipatan 100 dimulai dari 100 sampai dengan 1000. Untuk mendapatkan hasil lebih valid, maka setiap percobaan akan dilakukan sebanyak 10 kali. Pada percobaan ini digunakan generasi 200, kemudian QR 0,2 dan MR 0,2. Nah, berdasarkan gambar grafik di samping ini dapat dilihat bahwa ukuran populasi berpengaruh terhadap nilai fitness yang diperoleh dari perhitungan algoritma genetika. Grafik mengalami kenaikan pada ukuran populasi 100 sampai dengan 900 dan kemudian menurun dari populasi 900 sampai dengan 1000.
10 kali percobaan dalam pengujian pengukuran populasi ini menghasilkan nilai rata-rata fitness sebesar 0,5991. Sehingga populasi yang paling optimal dalam kasus ini adalah saat ukuran populasi berjumlah 900. Selanjutnya hasil pengujian dan analisis ukuran generasi. Bahan pakan yang digunakan pada pengujian ini adalah 4 buah bahan pakan. Untuk menguji jumlah generasi digunakan banyaknya generasi mulai dari 100 sampai dengan 1500. Untuk mendapatkan hasil yang lebih valid, maka setiap percobaan akan dilakukan sebanyak 10 kali untuk diambil nilai rata-rata fitnessnya. Pada percobaan ini digunakan populasi sebanyak 900 yang didapatkan dari percobaan sebelumnya pada uji coba jumlah populasi dengan CR 0,2 dan MR 0,2. Grafik menunjukkan nilai rata-rata fitness tertinggi yaitu pada jumlah generasi sebanyak 800 dengan nilai rata-rata fitness sebesar 0,6279. Selanjutnya adalah hasil pengujian dan analisis kombinasi crossover rate dan mutation rate. Bahan pakan yang digunakan pada pengujian ini adalah 3 bahan pakan. Kombinasi CR dan MR yang digunakan pada uji coba ini antara 0 sampai dengan 0,6. Dan untuk mendapatkan hasil yang lebih valid, maka setiap percobaan akan dilakukan sebanyak 10 kali untuk diambil nilai rata-rata fitnessnya. Tingkat crossover rate yang terlalu besar dan mutation rate yang terlalu kecil akan menurunkan kemampuan algoritma genetika untuk melakukan eksplorasi, dan crossover rate yang kecil dan mutation rate yang besar akan menurunkan kemampuan algoritma genetika untuk melakukan eksplorasi area optimum lokal. Berdasarkan uji coba untuk mengukur kualitas solusi terbaik pada permasalahan optimasi komposisi pakan sapi potong, yaitu dengan melihat nilai fitness tertinggi. Berdasarkan grafik di samping, dapat dilihat bahwa nilai fitness terbaik ada pada kombinasi CR dan MR 0,9 banding 0 dengan nilai fitness 0,6266. Baik, sekian dari saya mengenai review jurnal algoritma genetika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.